Selamat datang, semangat pagi masa kampus. Saya Pinka dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati akan membersamai kalian menjadi host di ITB Podcast pada episode kali ini. Yang tentunya kami akan selalu terus memberikan informasi-informasi yang menarik mengenai Institut Teknologi Bandung. Dan kali ini kita di sini untuk merayakan pencapaian yang luar biasa dari beberapa teman mahasiswa terbaik ITB. We are excited to introduce you to the best students of ITB 2022. Penghargaan tahunan ini tentunya mengakui nih pencapaian luar biasa dari para mahasiswa yang unggul dalam bidang akademik, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat. ITB tentunya memiliki banyak sekali nominasi mahasiswa-mahasiswa yang berbakat dan layak. Salah satunya adalah tamu-tamu kita pada hari ini. Nah, kita akan membahas nih perjalanan mereka, mempelajari cerita-cerita mereka, dan juga mencari tahu nih apa sih yang membuat mereka itu terpilih menjadi mahasiswa terbaik ITB. Nah, kita juga akan menggali nih mengenai motivasi dan inspirasi mereka. Dan aku mau memberikan sedikit fun fact nih tentang tamu kita yang pertama. Halo, Livi. Ya, jadi Livi ini merupakan juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat ITB yang juga merupakan second runner up Mapres Nasional dan merupakan juga awardee ISMA University of Pennsylvania, USA. Dan kemudian kita punya tamu kedua kita nih. Halo Ibnu. Jadi Ibnu ini adalah merupakan peraih juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat ITB dan merupakan Dewan Perwakilan anggota di HMP PL ITB. Ibnu juga telah meraih Bronze Medal Thailand Inventors Day di awal Februari tahun 2023. So sit back, relax, and join us as we celebrate the achievements of our best students of ITB 2022. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut nih mahasiswa-mahasiswa terbaik tahun 2022. Halo Ibnu dan Livi. Boleh deh memperkenalkan diri dulu nih sebelumnya. Mungkin boleh nih dari Livi dulu, say hi ke teman-teman semua. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Alivia, bisa dipanggil Livi, dari Teknik Biomedis di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Angkatan 2019. Halo Livi. Kemudian kita lanjut nih ke Ibnu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ibnu Fadlinsyah. Teman-teman bisa panggil aku Ibnu, mahasiswa akhir Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Angkatan 2019. Wah, halo nih Livi dan Ibnu. Hari ini kita bakal asik-asikan, banyak ngobrol dan juga ada sedikit games nih. Dan mungkin kita akan langsung masuk nih ke segmen yang pertama, yaitu adalah segmen pertanyaan ya, Q&A. Halo Ibnu dan Livi. Halo. How's your day today? Kita nih pagi-pagi udah mau cerita-cerita yang dalam nih tentang mahasiswa berprestasi. How's your day today? Oke, hari ini so far so good ya, Ibnu. Dan sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Pinkan dan ITB sudah mau mengundang kami dan mempercayai kami untuk bisa berbicara di depan sini ya. Iya benar Oke. Aku juga kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Pinkan gimana kabarnya? Alhamdulillah dong, semangat. Siapa sih yang gak semangat mau ngobrol sama mahasiswa berprestasi ITB 2022? Iya. Nah, mungkin kita langsung aja nih jump in ke pertanyaannya, karena sebenarnya teman-teman di sini pasti udah pada penasaran nih sama Ibnu dan Livi selaku mahasiswa berprestasi ITB. Nah, kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama. Sebenarnya motivasi apa sih yang membuat Livi dan juga Ibnu menjadi mahasiswa berprestasi ITB 2022? Oh, dari siapa dulu nih, Ibnu? Oke, boleh aku kali ya. Kalau aku sendiri sebenarnya di awal nggak ada sih pengen niatan ataupun ambisi untuk jadi mahasiswa berprestasi di ITB gitu kan. Soalnya mengingat aku berasal dari SMA daerah di Sumatera Selatan, kayak masuk ITB aja tuh kayak udah mimpi yang jadi kenyataan gitu. And it's enough for me gitu personally. Dan lambat laun aku juga sadar akhirnya karena aku mendapatkan beasiswa bidik misi dari pemerintah, sekarang KIPK ya namanya nyebutnya. Dan aku nggak bisa take it for granted aja gitu loh, soalnya aku sadar bahwa beasiswa itu juga merupakan tanggung jawab gitu, dan sebagai pengingat aku untuk menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik. Dan gak nyangka juga ternyata konsistensi aku dalam belajar dan juga mengikuti kegiatan internal maupun eksternal kampus berbuah manis dan akhirnya jadi Mapres ITB gitu. Itu ya sih, kayak awalnya nggak nyangka sama sekali, let it flow aja gitu. Dan alhamdulillah
bisa jadi juara 3 Mampres ITB gitu sih awalnya. Pinkan. Keren banget nih. Berarti sebenarnya itu poinnya di konsistensi ya memang. Kalau Livi gimana nih? Kalau aku pribadi juga, kita semua sadar kan masuk ke sebuah kampus, universitas itu adalah pilihan kita masing-masing. Bukan sebuah kewajiban, dan ini sebuah privilege yang luar biasa karena mungkin hanya sekitar 30% seusia kita yang bisa menempuh pendidikan juga. Dan aku dulu masuk ke ITB pun juga alhamdulillah dapat beasiswa full dari beasiswa unggulan Kemdikbud RI, di mana di situ aku sadar pemerintah udah mau invest ke kita semua, dan we have to make our best, right? Dan di situ aku juga sadar selama 4 tahun perkuliahan ini adalah masa yang cukup luar biasa buat kita bisa nge-reveal siapa sih kita sebenarnya gitu. Karena kita yang baru lulus SMA pun masih raba-raba siapa sih Livi itu, apa sih yang kita suka, apa yang pengen kita capai ke depannya, dan itu yang menjadi sebuah motivasi untuk bisa coba A, B, C, D, E. Nah, kadang sebagai mahasiswa juga kita pasti sering atau enggak pernah lah minimal ngerasain salah jurusan. Betul, Karena kayak banyak ya. pun jurusan yang kita pilih kan waktu masih SMA ya, masih kelas 3, decision making kita belum sematang itu banget dan masih gamble-gamble tuh. Cuman waktu tingkat 1 itu, semester 1 aku pernah nasihati oleh seniorku, katanya kalau kamu sekali-kali kepikiran salah jurusan, itu mungkin kamu lagi kepo aja sama bidangnya. Jadi cobainlah competition atau cobain ikutan course dan sebagainya. Dan disitulah ya mungkin kelihatan kayak aku banyak ragu-ragu aku salah jurusan atau enggak gitu. jadi banyak nyoba-nyoba sana sini. Tapi disitulah aku jadi sadar mana yang aku suka, mana yang nggak suka. Pun juga salah satu mentorku bilang it's okay to explore sebanyak-banyaknya, karena kamu pun juga masih muda banget gitu. Kita masih 20 tahunan awal dan gak ada batas untuk eksplorasi diri. It's okay buat gagal, karena pada akhirnya kita tahu mana yang fit ke kita, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak. Dan kedepannya pun kita jadi lebih matang buat bisa milih apakah kita ambil kesempatan A atau enggak. Oh, itu sebenarnya motivasi awalnya untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, selidik demi selidik nih ya, kita kan sebagai seorang mahasiswa berprestasi nih, tentunya kita tuh harus memiliki nih pengalaman. Tadi kan sudah aku recap di awal nih, memiliki pengalaman dan prestasi di akademik, non akademik juga. Nah, aku pengen tahu nih sebenarnya pengalaman dari Ibnu dan Livi nih, kalau pengalaman akademiknya apa aja sih yang membuat kayak sudah mengetahui bahwa saya ini benar nih ada di jalan sekarang gitu, menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin tadi kan udah Ibnu ya, mungkin kita coba dari Livi. Oke, kalau dari sisi akademik, kelas-kelas di kuliah ya itu yang aku maksimalkan juga kan, karena aku sadar kalau biomedis itu bidang yang baru juga. Aku dari teknik biomedis, dan itu yang memotivasi aku buat bisa excel di mata kuliah yang aku pikir itu menarik gitu. Karena kapan lagi kamu belajar teknik yang emang itu elektro banget, kalkulus setiap hari, tapi kadang ganti kelas tuh kamu bahasnya tentang protein, terus tentang struktur-struktur kimia, tentang anatomi manusia. Itu yang menjadi hal yang membuat aku bersyukur masuk ke biomedis pun itu. Jadi dari segi mata kuliah aku cukup enjoy sepanjang keberjalanan, walaupun banyak dinamikanya juga ya. Banyak ya field yang harus ya, dipelajari ya, betul. Yeah. On the other hand, di luar dari akademik, di tingkat 1 itu aku pertama kali ikutan lomba riset. Jadi selama SMA aku gak pernah ikutan lomba riset. Dulu tuh aku banyakan mainnya di olimpiade, dan aku ngerasa kayaknya gak cukup dengan ngerjain soal aja, aku pengen bikin sesuatu gitu. Dan kebetulan banget aku punya temen yang satu minat gitu. Jadi ketemu di salah satu badan semi otonom dulu di KM ITB, ada namanya Baritra. Dan di situ aku ketemu dengan timku yang akhirnya jadi satu tim untuk PIMNAS. Nah, alhamdulillah itu pertama kali kita setim, 3-3-nya anak TPB yang emang banyak juga kesulitannya karena kita baru masuk kuliah dan belum terlalu tahu tentang bidang yang akan kita tuju. Tapi alhamdulillah di situ kita dapat emas, karena memang dosen pembimbingnya juga benar-benar baik banget buat bisa membimbing dan sebagainya. Keren banget sih, parah. Dan berlanjut juga di tingkat 2 itu aku mulai coba ikut beberapa lomba lainnya, dan salah satu pencapaian yang menurut aku cukup membahagiakan adalah tingkat 2 kan memang aku masuk jurusan dalam kondisi pandemi ya. Jadi kalau di ITB itu kayak belum kerasa masuk jurusan gitu. Betul, dan di situ betul. aku punya cita-cita kalau aku harus bisa ke lab offline gitu, that simple. Dan ternyata rezekinya tuh datang lewat ISMA. Dan alhamdulillah begitu ada kesempatan buat ikut ISMA, aku coba dan masuk ke University of Pennsylvania buat 1 semester. Itu cukup banyak yang aku dapatkan gitu, karena aku nggak pernah nyangka bisa kuliah di sekolah Ivy League selama aku masih S1. Dan aku nyobain lab-labnya, padahal di awal tuh kan aku mikir UPenn itu
bagusnya di bisnis kan. Jadi awalnya pengen coba ambil kelas-kelas dari finance, microecon, bisnis. Tapi sempat ada satu course yang begitu H-1 aku berangkat ke sana itu di cancel. Jadi aku harus pindah kan. Ternyata emang itu lagi-lagi cara Tuhan buat bisa ngasih aku course di mana aku ketemu seorang profesor yang dia tuh dedicate banget. Di awal dia bilang kayak I want all of you enjoy the process for being an engineer. Itu hal yang belum pernah aku dengar sebelum-sebelumnya, dan di situ pertama kali aku enjoy sebuah learning experience dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan ternyata disitulah juga aku explore semua lab-lab yang ada di UPenn di bagian engineeringnya. Itu hal yang membuat aku semakin semangat lagi kan, karena ngelihat aduh pandemi nggak pernah ke lab gitu, sebagai anak biomedis yang harus hands on kan bingung ya harus kemana. Betul. Jadi itu juga pencapaian yang menurut aku cukup membahagiakan. On the other hand, di UPenn juga aku ketemu dengan sama teman-teman dari Indonesia yang already ISMA. Kita sempat team up buat ikut Stanford Design Challenge. Jadi kita mungkin sering dengar kata-kata design thinking, empathize dan sebagainya. Tapi di situ aku baru sadar seberapa bermaknanya tentang design thinking itu. Awalnya sebagai engineer kan kita paling suka kayak oke, punya ide ini terus cari masalahnya gitu. Padahal kan nggak selamanya kayak gitu ya. Yang bagusnya adalah kita cari dari masalah dan akhirnya kita keluar sebuah produk. Di situ jujur aku kaget bisa masuk ke global finalistnya Stanford Design. Padahal kalau misalnya aku lihat tuh produk yang kita ciptakan simple banget gitu. Kalau misalnya dibandingin sama tubes-tubes sehari-hari ya. Tapi maknanya adalah ya it doesn't have to be a fancy solution as long as it can solve a problem. Itu mungkin cerita dari aku. Wah, keren banget sih. Banyak banget nih pelajaran-pelajaran dari Livi ya di bidang akademik. Jadi tadi sebagai engineer nih, kalau misalnya ke ITB kan banyaknya fakultas teknik dong ya. Nah, kita harus solve sesuatu itu dari masalah dulu ya, baru akan menciptakan suatu output, yaitu adalah biasanya kok produk kan kalau misalkan teknik gitu. Kalau misalkan dari Ibnu sendiri nih, apa nih pengalaman akademiknya selama di ITB? Kalau dari aku personal, pengalaman akademik, awalnya sih pas SMA aku masuknya lewat jalur peminatan SMPTN langsung menjurus ke jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Awalnya sempat nyari-nyari gitu kan, kayak apa sih PWK, kayak belajarnya apa aja sih. Nah tapi alhamdulillah pas di jurusan, aku enjoy banget sih di jurusan. Soalnya pelajaran di PWK itu kayak kita nggak terbatas belajarnya di kelas gitu. Kita di PWK ada pelajaran namanya studio, ada studio perencanaan kota, wilayah, dan infrastruktur gitu. Nah di studio kita itu belajarnya hands on ke lapangan gitu. Kita bakalan ngadain survei gitu, observasi, wawancara dan lain-lainnya. Dan itu sangat sangat membuat diri aku pribadi jiwa yang ekstrovert, kayak wah ini ranah gue banget nih, kayak asik gitu kan. Nah kalau secara akademik mungkin gimana ya bilangnya, kalau TPB ya TPB pada umumnya gitu lah ya. Maksudnya kayak kita ada UAS, ada praktikum dan sebagainya, sempat juga kayak minder, terus ngerasa kayak mau nyerah aja deh di ITB gitu kan, karena memang pace belajarnya beda gitu kan daripada pas kita SMA. Padat banget ya kalau TPB kita tuh ya. Nah terus lanjut, karena aku orangnya determin banget dan pengen ngambil kesempatan ada yang di depan mata, jadi pas TPB aku mulai tuh start untuk ikut perlombaan, mulai dari lomba debat, esai, dan student exchange. Akhirnya di semester 5 aku coba lagi ikut lomba, slowly but sure, alhamdulillah menang beberapa kompetisi, mulai dari lomba debat di nasional, bahkan di internasional. Aku menang EFL Champion di World Dogspeak Debating Championship awal tahun 2022 lalu gitu. Dan alhamdulillah juga kayak baru-baru ini seperti yang dimention tadi, kayak dapetin bronze medal di Indonesia Inventors Day di Bali Oktober tahun lalu, dan juga bronze medal Thailand Inventors Day tahun ini awal Februari 2023. Dan itu aku bawain invention tentang urban heat island. Jadi semacam website yang ngedetect di mana nih lokasi urban heat island, dan dampaknya sangat impactful kan urban heat island terhadap kesehatan, terus juga polusi, efisiensi energi dan lain-lainnya gitu. Itu sih perjalanan selama ini. Jadi kayak mungkin orang-orang bilang kayak Mapres kayak secara akademik dan non akademik kayak perfect gitu ya, kayak mulus, jalannya lurus gitu kan, kayak nggak ada belok-belokannya. Padahal ya dalam keberjalanannya banyak sekali up and downs gitu kan. Jadi intinya kayak even if you fail, jangan buat kesalahan atau kegagalan tersebut itu kayak buat kita stuck gitu.
kita harus take silver lining dari kegagalan tersebut. Betul, Gitu. kesalahan-kesalahan itu sebenarnya menjadi pembelajaran kita ke depan ya kan tentunya. Benar kita banget. kita untuk teman-teman semua nih, kita nggak boleh takut gagal, nggak boleh takut salah, karena itu gimana kita mau mempelajari itu tuh nanti supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Benar. Gitu. Nah, udah dengar-dengar nih pengalaman secara akademik tadi kebanyakan dan Ibnu sedikit menyerempet-nyerempet nih ke pengalaman-pengalaman non akademik juga. Iya. Nah, pengen tahu nih pengalaman non akademiknya apa aja sih, soalnya kan sebenarnya kita sebagai mahasiswa nih selain ke diri kita sendiri secara akademik, tapi kita harus memberikan impact kepada masyarakat dong. Nah, pengen tahu sih sebenarnya pengalaman-pengalaman non akademik yang menurut kalian nih kayaknya nih impactful nih bagi masyarakat, itu apa sih gitu? Siapa duluan? Oke, dari aku kali ya tadi. Boleh. Back to communities ya. Sejak SMA memang aku udah sangat engage in communities, soalnya di SMA aku, SMA Negeri Sumatera Selatan, kita ada program namanya tuh community service. Jadi pas kelas 11 kita ngajar anak-anak di Pelaju, terus juga di Jakabaring di Palembang lah, sekitar Jakabaring Palembang gitu. Terus berlanjut di pas TPB aku juga ikut volunteer di asrama Sangkur yang mengajar. Kebetulan aku anak asrama ya teman-teman. Di asrama, jadi kita kayak main-main, ngobrol, terus kayak have fun gitu, ngajar-ngajar anak les gitu kan, anak-anak di sekitar asrama Sangkurang ITB gitu. Soalnya kayak percuma nggak sih, maksudnya kayak kita udah dikasih platform yang gede untuk belajar, kesempatan yang besar, tapi kita nggak bisa contribute to societies gitu. Selain di asrama mengajar, aku juga dulu aktif tutor fisika juga di asrama. Selain itu juga ikut volunteer namanya Empowering Indonesia. Empowering Indonesia tuh kayak semacam pemberdayaan masyarakat di Lombok gitu, kemarin ke Lombok gitu kan. Nah terus selain itu juga sekarang sampai sekarang sih aktifnya di berbagi nasi Lubuk Linggau. Jadi karena aku asal dari kota Lubuk Linggau, pas liburan semester, jadi aku kayak ngebantu kayak donasi, terus juga kayak invite anak-anak yang dari desa untuk main ke kota Lubuk Linggau untuk sekedar explore experience that they never had before gitu kan, kayak belajar bareng, nyanyi bareng, berbagi, donasi gitu. Jadi kayak penting sih menurut aku give back to communities. Iya betul, jadi kita merasa mengetahui juga sih gitu kan, bahwa kita dengan memiliki pengalaman-pengalaman yang kita miliki, kita memberikan value juga kepada masyarakat kayak gitu. Kalau Livi gimana nih? Oke, kalau aku juga sama, begitu lulus kan alhamdulillah tuh dulu aku dapat SNMPTN, jadi ada gap 4 bulan sebelum masuk kuliah. Dan biasanya maba tuh kan belajar Mafiki ya buat bisa masuk, tapi I decided different way. Aku coba volunteering. Di situ pertama kali aku coba buat ngajar-ngajar lagi, tapi fokus ke Olimpiade Biologi. Dan pertama kali aku ngajar itu aku ke sebuah daerah di Jawa Tengah, dan simply orang-orang ikut Olimpiade Biologi di sana tuh atas dasar disuruh sama gurunya. Nah, tapi aku tuh nggak suka kalau misalnya kita tuh belajar disuruh gitu. Betul. Harusnya kan kita belajar emang karena kita suka, karena kita curious kan. Dan disitulah aku coba kasih lihat ke mereka. Karena mungkin mereka juga nggak sebanyak itu ya aksesnya, kayak coba deh lihat ini ada sumber bagus kayak gini ya, visualnya tuh juga bagus. Dan at the end tuh mereka benar-benar suka banget buat belajar biologi. Dan satu hal yang benar-benar kena di aku adalah begitu beres, ada satu anak yang ke aku, terus dia meluk aku, terus kayak, Kak nanti ngajar lagi dong. Terus kayak sampai sekarang aku belum pernah ngajar lagi ke sana, tapi disitulah aku benar-benar sadar kalau apapun yang udah kita terima, apapun yang udah kita resap selama kita belajar tuh juga harus dikembalikan ke orang lain gitu, to amplify it ke luar sana. Nah, salah satu hal yang sempat aku initiate juga pas masih maba itu kebetulan waktu SMA itu aku pernah ikutan exchange ke Jepang, dan kita coba dengan beberapa alumni exchange itu coba bikin sebuah komunitas Sakura Alumni Association in Indonesia, di mana kita coba mensosialisasikan gimana sih kita bisa kerja dan belajar di Jepang gitu. Itu pun juga di bawah salah satu naungan lembaga namanya GST, dan kita coba kasih tahu ternyata ada online visit dan sebagainya. Dulu tuh memang pengennya selalu offline gitu karena belum kenal pandemi juga ya. Betul. Masih 2019 awal. Nah, di situ no zoom group gitu. Nah, tapi begitu di tahun 2020 aku tuh udah punya plan buat bisa ngadain sebuah conference gitu buat bareng-bareng sama teman-teman members. Anyways, teman-teman members itu juga rata-rata
mahasiswa tingkat akhir sama bahkan ada dosen dan juga staff gitu. Jadi aku memang maba nyasar kali ya. Berat banget ya. Iya, emang cukup berat, makanya ada tentang kuliah lanjut dan ada juga tentang bekerja di Jepang. Nah, di situ tapi tiba-tiba pandemi dan akhirnya kita coba shifting, kita coba bikin first webinarnya dari CGS itu pertama kali, dan ternyata dari titik itu muncul juga asosiasi di negara lain seperti di Malaysia dan sebagainya. Nah, ya itu di tingkat 1. Dan dulu aku salah satu yang aku seneng banget kerjain juga ada namanya aku masuk ITB. Jadi aku masuk ITB itu sebenarnya aku bingung sih, kayak kenapa harus promosi ke sekolah-sekolah gitu, kan udah tinggi juga ya persaingannya gitu. Iya, tapi di situ aku baru sadar ketika aku coba ke sekolah-sekolah, terus coba kasih tahu gimana kuliah, kenapa harus kuliah. Aku baru sadar kalau yang kita sosialisasikan tuh bukan buat ke ITB-nya, tapi buat bisa mengembangkan diri lebih lanjut, mempersiapkan diri gitu. Kuliah dimanapun ya, selama kita bisa memaksimalkannya kan juga sama ya. Iya, betul. Jadi itu yang aku sadarin, kayak ngelihat curiosity dari anak-anak itu buat bisa kuliah lanjut, buat nggak berhenti sekadar di SMA aja tuh benar-benar fulfilling juga. Di tahun depannya pun aku juga masih ada di AMI 2021 berarti ya. Masih lanjut juga, dan itu kali terakhir setelahnya kayak aku ke UPenn gitu, jadi kayak udah jauh banget juga ya. Udah sempet buat bisa banyak-banyak involve di ITB. Nah pas di UPenn pun juga aku punya goal kalau jangan belajar doang gitu, pun di sebuah universitas di luar ya jangan kupu-kupu lah ya, coba involve ke komunitas dan sebagainya. Di situ dulu tuh kalau ISMA kan mungkin teman-teman juga familiar dengan banyak yang diminta buat bikin culture fair, tapi kita belum sempat ada arahan seperti itu, dan kayak aku diajak sama teman-temanku yang udah undergrad di sana, bukan anak exchange, buat bikin culture fair-nya. Jadi waktu itu ada pemilihan juga buat tim intinya dari Pancasila namanya, dan aku involved sebagai satu-satunya anak ISMA di executive board-nya. Kita coba crafting gimana sih bisa mengenal Indonesia di situ. Nah, memang pada akhirnya kita banyak ngasih tentang makanan Indonesia, terus tari-tarian dan sebagainya, tapi hal yang berbeda buatku adalah itu adalah momen dimana aku bisa engage sama orang-orang Indonesia yang ada di Philadelphia. Ternyata di bagian South Philadelphia itu ada banyak komunitas Indonesianya, terutama dari orang Aceh juga. Aku kan sebenarnya dari Aceh ya, orang tuaku dari Aceh gitu. Nah, di situ aku jadi dengar cerita perjuangan mereka, aku jadi dengar naik turunnya mereka sebagai orang Indonesia, diaspora Indonesia seperti apa. Dan ya walk slowly lah, coba ngelihat ke bagian luar dari university campus itu kan benar-benar ideal ya. Ideal, terlalu ideal. Terlalu ideal. Begitu keluar tuh kayak ngelihat dan sebagainya juga. Itu hal yang menurut aku menyenangkan juga sih, dan kayak ya adalah momen-momen dimana kita sempat agak sedikit berdebat gitu, kayak apakah bakwan itu dari jagung atau dari kentang gitu. Agak random gitu, kayak itu momen dimana aku jadi lebih kenal lagi sama negaraku walaupun jauh gitu kan. Dan gimana kita bisa memperkenalkan ke orang lain kan juga kita harus bisa paham tentang apa sih yang bakal kita bawain. Nah kemudian ketika balik ISMA, aku rasa ada satu hal yang aku sadarin ketika aku kan emang juga pengen kuliah lanjut ya. Apa sih yang aku masih missing out dari kehidupan kemahasiswaan yang emang cuma 4 tahun ini doang, yang sebegitu spesialnya sampai semua orang tuh kayak S1 tuh masa-masa yang cukup bahagia gitu. Begitu kerja tuh udah beda. Nah, satu hal yang aku lihat beda adalah dinamika kemahasiswaannya ITB gitu. Mulai dari ya KM ITB secara keseluruhan, dari kabinet, HMJ dan sebagainya. Disitulah aku mulai tergerak buat cobain live ke HME lagi pulang. Karena selama ini udah kemana-mana tapi rumah sendiri kok belum ditengokin gitu. Iya, jadi aku coba ikut pemirak di HME ITB dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua himpunan. Dan di situ aku coba mulai lihat lagi apa sih ketidakidealan dari HME ITB, apa yang bisa diperbaiki secara perlahan-lahan, apa yang perlu diluruskan, apa yang perlu diteruskan, dokumentasinya dirapihin dan sebagainya. Jadi memang banyak kan lebih ke arah organizational development. Memang nggak serta-merta harus kayak jor-joran impact karena kalau sumber daya sendiri masih belum siap ya harus pelan-pelan juga kan. Tapi di situ aku sadar kayak di fase yang semajemuk itu ada orang-orang, ada sekelompok bagian yang memang kita perlu lapin sistemnya dulu, ada sekelompok yang ya udah mereka langsung lari juga bisa gitu. Itu pun juga cukup seru gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung labeling, oh iya kita harus kuatin internal dulu, baru habis itu kita giving impact gitu. Sebenarnya paralel pun bisa. Jadi itu hal-hal yang aku rasakan juga. On the other hand juga himpunan tuh bikin aku lebih realistis sebenarnya. Karena selama ini kan dihadapi ini gitu ya. Realitanya seperti ini, dan it's okay for fail. It's okay banget buat bisa serve dan ternyata nggak sempurna itu hasilnya, it's okay. Dan itu jadi pembelajaran berharga juga buat aku. Memang nggak serta-merta impactnya tuh langsung gede banget, tapi deep inside
itu memberikan aku sebuah definisi dari keluarga baru gitu, dan juga kayak kalau himpunan itu kan isinya orang-orang yang kritis juga ya. Iya, Jadi betul. jadi kalau ada hal-hal yang nggak ideal tuh bisa langsung dikritik dan kita tahu oh ternyata salahnya di sini gitu. Kan selama ini kayak banyak yang sugar coating aja gitu, kayak oh enggak, bagus-bagus aja. Outputnya cukup Anti cepat ya kritis. kalau di Iya, himpunan. iya, kritis dan kayak enggak, udah nggak peduli gitu. Cuman yang aku bangga dari himpunanku sekarang tuh, walaupun memang nggak sempurna, nggak ideal, tapi semua suara itu bisa masuk dan bisa diproses gitu. Ada momen-momen di mana walaupun nggak secara resmi ya, itu bisa didengarkan dan kayak oh ternyata gini ya sebenarnya keinginan orang itu, oh sebenarnya gini ya kapasitas himpunan buat bisa memenuhi kebutuhan orang lain dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang menurut aku mungkin gak akan tergantikan beberapa tahun ke depan dan beberapa tahun ke belakang gitu. 1 tahun yang menurut aku cukup berharga, walaupun wah mantap sih. No comment, speechless ya. Speechless banget sih. Iya, jadi memang kalau misalkan dari sharingnya Ibnu dan sharingnya Livi, itu memang pengalaman secara non akademis yang memang pengalaman secara langsung ke masyarakat ataupun tadi di himpunan itu yang tidak bisa tergantikan, mempelajari beberapa hal yang tidak ada di akademik ataupun di kelas-kelas itu. Jadi memang teman-teman semua di sini ketika menjadi mahasiswa atau sudah menjadi mahasiswa, jangan lupa untuk terus berkontribusi terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan sekitar yang menurut kita berharga, betul ya, dan memberikan juga impact pada diri kita dan orang lain, betul. Nah, pasti teman-teman di sini tentunya kepo juga nih, saran-saran apa sih gitu dari mahasiswa berprestasi ITB terhadap mahasiswa atau non mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi ataupun yang mau masuk ITB. Pasti yang nonton juga nih pasti kayak yang kepo-kepo nih ke ITB. Kira-kira sarannya apa sih gitu? Ada 2 tadi ya. Iya. Berarti untuk gimana sarannya untuk jadi mapres, Mapres, yang kedua dan untuk teman-teman yang pengen jadi mau mahasiswa masuk- ITB. Iya, betul. Oke, boleh Mbak Livi dulu. Kalau aku pribadi, aku nggak akan meminta kalian buat menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Karena ya again, at the end kan cuma beberapa orang doang yang dapat label tersebut ya, dan title doesn't define you. Tapi apa yang aku coba encourage adalah kalau misalnya kamu punya cari value-value kamu sehingga kamu pun pantas dianggap sebagai seorang mahasiswa yang punya prestasi. Jadi again, jangan kejar title-nya tapi kejar value-nya. Apa sih yang bisa bikin kamu berharga dan bisa bikin orang lain juga berharga gitu. Pun itu juga aku rasakan satu giving back lagi yang terakhir tuh aku suka buat mentoring misalnya kayak di Student Catalyst, terus dulu sempet di Growth Lab, karena seeing people growing itu hal yang unreplaceable banget betul. gitu. Jadi nggak cukup kalau buat fulfill kita sendiri, tapi juga orang lain kalau bisa berkembang perlahan, it's okay, karena itu yang bikin kita bahagia juga dan it's an intangible happiness, right? Terus yang kedua untuk yang mau masuk ITB, kalau dari aku find your why. Jadi cari tahu kenapa sih kamu harus masuk ke ranah itu gitu. Jangan sampai kita pengen masuk katakanlah ke biomedis karena lagi growing gitu. Ya itu hal eksternal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Masuk ke sebuah jurusan itu karena keinginan kamu pribadi, karena memang apa yang sudah kamu lihat dari diri kamu sendiri. Oh, aku ternyata emang suka mempelajari tubuh manusia. Aku emang suka cari tahu kenapa penyakit bisa terjadi. Aku emang suka bikin ide gimana sih cara bisa mendiagnosis sesuatu dengan alat gitu. Jadi memang kembali ke diri sendiri, karena again pilihan kamu adalah pilihan yang hanya bisa kamu kontrol gitu. Don't let people take control of your life gitu, karena once you cannot control your life, other people will. Dan jangan sampai kita dikontrol orang lain juga kan. Itu dari aku. Wah, kalau dari Ibnu gimana nih? Oke, tadi Livi nyebutin tentang kayak find your why ya untuk jadi mapres gitu kan. Kalau dari aku pribadi, saran untuk teman-teman mahasiswa pengen jadi mapres, intinya sih kayak ketika kalian udah tahu tentang apa alasan kalian untuk jadi mapres, dan kalian feel you feel that you're qualified enough gitu, kayak daftar aja gitu. Soalnya ada bukan banyak sih, kayak beberapa temen aku yang kayak they enough the requirement, they are Capable of doing that, tapi kayak nggak ikutan daftar gitu loh. Jadi akhirnya kayak bakalan nyesel gitu kan, nggak daftar, kenapa nggak coba in the first place gitu kan. Intinya kalau kalian capable dan kalian juga meet the standard, ya nggak apa-apa, daftar aja gitu. Pun juga yang saran aku yang kedua, do research gitu. Soalnya di setiap jurusan atau fakultas kayak stepnya ada banyak step yang berbeda gitu loh. Kayak fakultas A berbeda dengan fakultas B gitu untuk
persyaratannya. Soalnya pas di zaman aku dulu pas angkatan tahun 2022 pemilihan mahasiswa berprestasi di jurusan itu kayak aku nggak pernah sih expect kayak oh bakal jadi mapres gitu. Soalnya kayak requirement tahun sebelumnya top 10 IPK di jurusan bakalan jadi perwakilan gitu kan untuk seleksi. Nah, berubah nih pas tahun 2022 minimal IPK-nya 3,00 dan I meet that standar gitu. Kayak dan juga dapat encourage dari dosen yang ngechat, terus ada juga dukungan dari temen. Ya why not untuk coba gitu kan, kayak once in a lifetime gitu. Terus saran yang ketiga sih menurut aku setelah kita do research, jangan lupa juga kayak enjoy the process. Soalnya kayak it's not about the result, tapi about the process that you enjoy gitu kan. You take the lesson from it gitu. Terus yang terakhir untuk saran ya untuk teman-teman yang pengen jadi mahasiswa di ITB. Saran pribadi dari aku sih kayak bener kata Livi tadi, kayak tahu juga kayak apa sih mimpi kalian ke depannya gitu. Apakah ITB bisa fulfill dan juga jadi platform buat kamu untuk pursuing your dreams gitu. Yang kedua menurut aku yang penting juga talk to your parents and your teacher gitu. Misalnya kayak dari kemampuan finansial, terus juga dari segi akomodasi dan sebagainya. Soalnya kayak mungkin ini agak tabu gitu ya. Maksudnya kayak nggak semua orang berprivilege punya datang dari keluarga yang berada gitu. Jadi dengan kita menanyakan pada orang tua izin restu gitu kan, kita juga bisa kayak determine oh kedepannya mau gimana, mau tinggal di mana, terus kayak resource fundingnya dari mana, ataupun kalian juga nanti kan kedepannya bisa take beasiswa. Soalnya di ITB ada banyak banget ya beasiswa, maksudnya kayak dari internal kampus maupun eksternal sponsor-sponsor ITB gitu kan. Nah selain itu saran dari aku pribadi sih kayak abis kita ikhtiar ya tawakal aja lah ya, maksudnya kayak meskipun ujungnya nggak masuk ITB, kayak universitas lain tuh sama aja sih sebenarnya, kayak tergantung kita sebagai individu bisa kayak dig our potential gitu. Terus menurut aku pribadi it is not about the university gitu, at the end it is all about you gitu. Kayak gimana kita bisa memanfaatkan sebagaimana potensi kita benar banget. Itu sih kalau dari aku pribadi. Paling benar itu memang kita memfokuskan diri pada diri sendiri ya. Benar. Tadi kata Livi juga kita tidak bisa mengkontrol semua variabel-variabel eksternal kita. Benar. Hanya diri kita yang bisa diandalkan oleh diri kita sendiri itu teman-teman. Nah kita udah ngobrol yang deep talk nih dari tadi. Deep talk soal panjang banget. Soal mahasiswa berprestasi dan juga motivasinya Livi dan Ibnu. Kemudian pengalaman-pengalamannya secara akademik maupun secara non-akademik. Dan tadi terakhir saran-saran untuk teman-teman semua nih, para mahasiswa maupun para teman-teman yang mau masuk ke ITB, yang penasaran sama ITB. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol deep talk yang berat, kita akan game sedikit nih teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mungkin udah tahu games Never Have I Ever. Jadi aku akan menjelaskan sedikit nih gimana gamesnya. Jadi Never Have I Ever itu jadi aku akan memberikan suatu statement dan kalian tinggal menjawab pernah atau tidak pernah gitu. Kita pengen tahu nih sebenarnya mahasiswa berprestasi itu seperti apa sih, karena kita punya notabene tersendiri dong terhadap mahasiswa berprestasi ya, mungkin teman-teman di sini gitu. Mungkin kita mulai ya dari statement yang pertama, never have I ever membolos untuk belajar di kelas lain. Mungkin karena kepo. Sensitif ya. Ntar abis ini kayak dosen, oh ini pernah bolos di kelas saya. Coba dulu nih. Aku pernah jujur kayak membolos tapi kayak double meet gitu sih. Soalnya kan sekarang kan kita kayak online gitu kan pas kemarin-kemarin. Jadi kayak ya udah sambil kelas juga ikut intern gitu. Kali ini gimana nih? Okay. Aku kalau misalnya sama intern dan sebagainya aku nggak pernah ya, tapi pernahnya kalau akademik gitu antar akademik kelas katakanlah. Aku tuh dulu pas semester 4 kan lagi banyak laprak dan sebagainya ya. Jadi kadang sambil kelas sambil ngerjain laprak, sambil kelas sambil ngerjain tugas. Multitasking ya, Fia. Multitasking gitu. Sambil menyelam minum air itu memang perlu ya. Jadi kayak oke, memang secara tertulis enggak bolos, tapi ya fokus aku kebelah dua. Bener. Dan itu sebenarnya agak bad sih. Iya. Kemudian kita statement yang kedua ya. Kita jawabannya bersamaan nih, pernah atau tidak pernah. Coba kita pengen tahu di perbedaannya di mana. Ntar dihitung kali ya. Iya, 1, 2, 3 ya. Okay. Never have I ever merasa terintimidasi untuk berbicara dalam seminar atau diskusi. 1, 2, 3. Nggak pernah. Pernah. Oke. Berbeda ya memang ya. Oke, kita next ke statement yang ketiga. Never have I ever belajar semalaman di perpustakaan selama minggu ujian. 1, 2, 3. Pernah.
Beda tempat aja mungkin ya, Iya, satu beda tempat. yang satu di rumah, Beda yang satu di kafe gitu. Iya, Ada benar. di kampus kali ya. Kemudian yang ketiga adalah never have I ever menyelinap ke dalam kuliah atau seminar yang tidak saya ikuti, yang belum yang nggak didaftar di PRS. 1, 2, 3. Enggak. Beda ya, Waduh, beda. waduh. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah never have I ever pergi ke acara networking hanya untuk mendapatkan makanan gratis sebagai kantong Pernah. mahasiswa. Ya dong, soalnya kayak apa ya? Lumayan kan dapat Iya. makanan gratis gitu Pada kan. dasarnya mahasiswa berprestasi adalah tetap mahasiswa. Iya dong. Betul. Kemudian next adalah never have I ever masih memakai baju tidur ke kelas. Enggak pernah. Mandi dulu memangnya harus seger gitu kalau mau kelas biar semangat. Kemudian adalah never have I ever saya tidur siang di sela-sela kelas di ruang publik kampus. Pernah. Di lapcin mungkin jangan dong ya. Sekre sih. Di sekre. Di sekre atau enggak di perpus kan kayak ada sofa yang nyaman Iya, gitu kan. nyaman Jadi kayak sih. molor di situ. Untuk teman-teman yang kepo, perpustakaan ITB itu nyaman banget sih ya. Bisa buat tidur ya. Betul. Kemudian nih yang statement terakhir adalah never have I ever galau IPK di bawah 3,5. 1, 2, 3. Enggak. Pernah nggak pernah kenapa nih kepo nih? Oke. Kok pernah Aku dulu nggak kali pernah. Boleh, boleh, Livi. Iya, aku pernah kan ya galau banget tuh IPK aku di bawah 3,5 karena itu terjadi di semester 2. Oh, gitu. Ibaratnya kayak baru masuk ITB, baru pertama kali terus tiba-tiba langsung kayak kan semester 1 masih yang hahi semua gitu ya. Jadi kayak bener-bener Betul. kayak set gitu. Dan aku kaget kan, Iya. shock karena memang itu baru pertama kali ya kita pandemi juga. Hmm. Tiba-tiba semua tuh berubah ketika UTS, kayak setengah pembelajaran tuh aku hilang dan aku tipikal orang yang emang harus denger langsung ke kelas, secara fisik tuh lebih masuk gitu. Betul. Dan butuh teman diskusi. Cuman di situ salahnya adalah aku kurang cari teman diskusi pas buat persiapannya itu. Aku nggak sadar kalau ternyata aku butuh itu. Dan otomatis tuh banyak hal-hal yang aku miss out dan kayak ya aku pusing gitu kayak duh yang ini belum beres, masih bener-bener change managementnya masih belum bagus lah. Begitu keluar nilai kayak aduh. Aduh. Jadi memang kalau menjadi mahasiswa itu sangat penting ya. Kita memang rely on each other dengan teman-teman Iya. sejurusan karena memang kita perlu loh masukan-masukan, kita perlu teman yang memang mengalami hal yang sama dengan kita, betul ya. Tapi Iya. di sisi lain titik itu untungnya terjadi di semester 2 gitu, Betul. di awal. Betul. Jadi emang begitu aku sadar itu jelek langsung kayak oke, cari hal lain yang bisa compensate value diri aku. Semester depannya alhamdulillah langsung kayak set gitu. Gini ya grafiknya kawan kalau di 6 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kalau- tapi nggak begitu ini sih kayak pelan-pelan Pelan-pelan gitu lah ya, kayak. gradually gitu ya. Iya. Kalau Ibnu gimana nih? Kalau dari aku pribadi sebenarnya kayak nggak pernah sebelumnya kan aku bilang aku kayak ngedown karena kayak secara akademik gitu. Terus juga secara non akademik aku juga gagal gitu kan pas awal-awalnya. Tapi kalau terkait dengan IPK aku sebenarnya nggak matokin sih kayak harus 3,5 atau gimana gitu. Soalnya kalau dari aku personal sih ngerasa IPK doesn't define us gitu, ya nggak sih? Maksudnya kayak ya, yang penting itu adalah kayak kapabilitas kamu sebagai mahasiswa, atau juga kayak skill that you have learned in the class gitu kan, how you can actually implement it in the work field later, itu yang penting sih menurut aku. Walaupun aku ya ada sih kayak galau-galau, ini kayak ngulang segala macam, tapi kayak ya udahlah Wajar ya, sih mahasiswa kayak ya. yang ngulang bukan kita aja gitu kan, kayak ada orang juga yang ngulang mungkin gitu Sama kan. ada temennya nggak apa-apa ya. Iya, sama temennya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, nggak terlalu khawatir sih sama IPK, soalnya kayak ya itu tadi intinya kayak kalau kita bisa belajar dengan baik, terus juga dapat lesson dari pembelajaran tersebut dan bisa implementasiin itu di dunia kerja ataupun di dunia kampus sekarang, ya it's okay sih menurut aku. Karena sebenarnya IPK secara langsung tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, Benar. eksternal, dan kita tidak bisa kontrol itu, dan cuman masing-masing dari kita kan yang tahu gitu kan lingkungan kita seperti apa. Nah, itu dia statement terakhir dari games asik-asikan kecil kita itu Never Have I Ever. Jadi kita Sensitif ya? iya agak sensitif, cuman kita jadi tahu bahwa ya begitulah mahasiswa berprestasi, ups and down-nya memang berbeda-beda, tiap dari Ibnu beda, kemudian Livi juga beda. Nah gitu, games Never Have I Ever itu menjadi sesi terakhir nih. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol, udah games juga, itu menjadi sesi terakhir untuk podcast kita pada hari ini. Dan
kita sangat berharap ya teman-teman di rumah itu bisa menikmati perbincangan kita pada hari ini dan juga tentunya terinspirasi nih oleh Livi dan juga Ibnu atas cerita-cerita yang sudah dijabarkan. Nah, sebelumnya kita nih dari ITB Podcast mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Livi dan juga untuk Ibnu yang sudah menjadi narasumber pada hari ini, tentunya memberikan inspirasi pada teman-teman ya. Kita harus added value tetap ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, seperti itu. Nah, take note dari apa segala hal yang sudah dijabarkan oleh Livi dan Ibnu, banyak banget nih lesson-lessonnya. Dan terima kasih nih Masa Kampus karena sudah membersamai kami di ITB Podcast pada episode dengan narasumbernya adalah mahasiswa berprestasi ITB 2022. Dan teman-teman Masa Kampus jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe podcast kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ITB di semua episode-episode kami. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Institut Teknologi Bandung lainnya, yaitu adalah Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan tentunya kami akan selalu membahas nih lebih banyak lagi kisah inspiratif dan topik-topik yang mendalam yang tentunya berkaitan dengan kampus tercinta kami, yaitu adalah Institut Teknologi Bandung. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di ITB Podcast episode selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan, teruslah berjuang untuk menjadi yang terbaik. Bye. Bye.